sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayufamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap para ustadzah, ibu-ibu hajjah, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita secara rutin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang lalu kita sudah berbicara tentang 5 perkara yang mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi, mandinya namanya mandi wajib atau mandi menghilangkan hadas besar. Apa saja 5 perkara itu? 5 perkara kemarin itu pertama adalah jima atau hubungan suami istri. Yang kedua yaitu keluarnya mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Dan yang kelima beranak atau melahirkan. Beranak atau melahirkan? Melahirkan. Bersalin. Selesai dari itu semua, kalau sudah selesai haidnya, sudah selesai nifasnya, sudah selesai semuanya, maka diwajibkan mandi. Mandinya liraf'il hadatil akbari, mandinya untuk mengangkat hadas besar. Nawaitul ghusla liraf'il hadatil akbari fardhon lillahi ta'ala. Dalam hati ketika kita membasuh anggota pertama, kita mulai nyiram anggota pertama, maka disitulah kita niat hati kita, aku niat mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah. Ibu mau mulai nyiram yang pertama kali, ibu siram tangan kanan misalnya pakai shower, ya di situ niatnya. Kalau ibu memulai pertama kali kaki, ya di kaki dulu. Kalau ibu memulai pertama kali misalnya kaki kiri, ya di situ niatnya. Karena dalam mandi tidak ada syarat tartib, tidak tertib atau tidak urut nggak apa-apa.
Ibu boleh mulai dari bagian manapun. Nah, bagian yang pertama ini, bagian yang pertama kita guyur, disinilah letaknya niat. Hati kita niat saat mengguyur pertama kali, maka niat aku niat mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah. Diniatkan dalam hatinya saat basuhan pertama. Nah, bagaimana kemudian cara-cara mandi? Di sini udah kemarin ya Bu ya. Cara-cara mandi sudah, sekarang sunnah-sunnahnya mandi. Pembahasan tentang sunnah-sunnahnya mandi ada dalam perkataan musannif berikut ini. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul ghusli at-tasmiyatu was-siwaku wal wudu'u qablahu wa ta'ahudul ma'atifi wa takhlilus sya'ri wa dalku wa tathlithu. Sunnah-sunnahnya mandi. Dalam mandi hadas besar, mandi wajib, ada kesunatan-kesunatan yang kita seyogianya laksanakan supaya lebih sempurna mandi wajib kita. Apa sunnah yang pertama? At-tasmiyatu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang itu adanya di tempat yang kotor seperti kamar mandi, yang memang kamar mandinya campur sama kloset, campur sama tempat pipis, itu tempat kotor, bismillahnya dalam hati saja. Tapi kalau punya kamar mandi ruangnya khusus, kayak ibu punya khusus pemandian air panas kayak bidadari dulu Bu, belakang rumah ada kolam renang, pemandian air panas kayak permaisuri zaman dulu. Itu tempat bersih, itu boleh ibu baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tempatnya campur, jangan dilisankan, maksudnya jangan dilafadzkan, tapi cukup dalam hati saja. Bismillahirrahmanirrahim sunnah. Andai kita tidak baca bismillahirrahmanirrahim, kita hanya niat dalam hati, aku niat mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah, udah jadi mandi kita. Namun baiknya pakai bismillah, karena segala sesuatu yang sifatnya itu baik, segala sesuatu yang sifatnya itu mubah, apalagi ini wajib, maka sangat dianjurkan baca bismillah. Ibu minum dan makan itu mubah apa haram Bu? Mubah, maka baca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah membaca bismillah. Ibu pakai sendal itu mubah apa makruh Bu? Mubah, nggak pakai sendal juga nggak apa-apa, asal jangan dilihatin orang aja. Itu ngapa suaminya Pak Adam, ini Pak Adam kagak punya sendal ya, kemana-mananya lagi olahraga. Nah, pakai sendal mubah, maka boleh bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan untuk perkara-perkara yang makruh, apalagi haram. Yang makruh dan haram nggak boleh pakai bismillahirrahmanirrahim. Kalau perkara yang mubah, perkara yang sunnah, apalagi yang wajib, maka dianjurkan baca bismillah, disunnahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah saat kita mandi wajib di awal, ini hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya wasiwaku dan siwakan. Wasiwaku dan siwakan. Ibu tahu siwak? Saya beberapa kali mungkin saya udah pernah bawa siwak ini, siwak namanya ini Bu, siwak. Siwak ini semacam pembersih gigi. Boleh dikatakan sikat gigi yang ada sekarang itu fungsinya sudah mirip seperti siwak, namun tidak menghilangkan kesunatan siwak. Artinya kalau ibu sudah gosok gigi, mau lebih dapat lagi kesunatan, maka ibu boleh siwakan. Siwakan ini juga dianjurkan sebelum kita mandi wajib atau di saat kita mandi wajib. Saat kita mandi wajib disunahkan siwak. Siwak ini dari kayu. Ibu udah pernah pakai siwak belum Bu? Kalau odol siwak tahu? Ada merek siwak. Ini siwak dari kayu, namanya kayu arok. Memang siwak bisa hasil, artinya
bisa dapat kesunatan, tidak harus pakai kayu ini. Andai ibu pakai sesuatu yang sifatnya keset dan halus teksturnya, jangan yang kasar, bahaya soalnya. Yang halus teksturnya itu boleh juga dan bisa dapat kesunatan siwak. Ibu siwakan misalnya gitu ya, pakai baju ujung kena gitu ya, itu dapat kesunatan, cuma dilihatinnya Jember, oh bukan Jember Jawa Timur, bukan Jember bahasa Ceger, Jember itu, tapi dapat kesunatan karena menggunakan sesuatu yang sifatnya kasar dan keset, maksud saya keset dan halus teksturnya, itu diperbolehkan dan sudah mendapat aslus sunnah atau sudah mendapat dasar sunnah. Ya bagusnya lagi ibu pakai ini. Kalau kita pakai siwakan, kalau kita mau siwakan pakai siwaknya seperti ini bu. Ini megangnya seperti ini, jari jempol dan jari kelingking ada di bawah, kelihatan bu? Jari jempol, jari kelingking ada di bawah, yang lainnya di atas siwak. Mulai deh, kita mulai. Nawaitu an astaka, niatnya nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. Coba ikuti saya bu. Nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat siwakan sunnah karena Allah Ta'ala. Mulai dari depan, sini dari depan bu. Sebelum dimulai disunahkan juga gigit dulu. Kalau masih baru digigit dulu, digigit supaya muncul bulu-bulunya. Kalau masih baru digigit, sunnah digigit. Nah kemudian baru mulai 3 kali ke kanan, 1, 2, 3, 3 kali ke kiri, 1, 2, 3, kemudian kanan bawah, dah gitu doang. Diakhiri dengan nih. Nah, lak-lakannya yang terakhir, langit-langitnya. 1, 2, kiri 3 kali, kemudian kanan. Dah selesai. Siwak cuma itu saja. Siwak sunnahnya seperti itu. Saat kita mulai siwakan, disunahkan juga baca doanya. Baca doa siwak. Allahumma tsabbit. Allahu Akbar, saya lupa. Emang kalau lagi begini lupa. Allahumma qawwi bihi asnani wa tsabbit bihi Allahumma qawwi bihi asnani wa tsabbit bihi. Itu nanti saya lihat. Saya lupa. Nanti kalau lagi ingat saya ingat. Lupa. Grogi sama ibu-ibu saya. Allahumma tsabbit bihi asnani. Nanti itu dibaca, sunnah juga membaca doanya yang kurang lebih artinya, ya Allah, dengan siwakan ini kuatkanlah gigiku, kuatkanlah gusiku, dan berikanlah kebarokahan di dalamnya. Barokah pakai siwak. Kalau ibu sering pakai siwak, nangkep pelajaran gampang. Kalau ibu sering pakai siwak, insya Allah penyakit-penyakit juga hilang. Amin. Kalau ibu sering pakai siwak, begitu ngomong sama suami minta apa aja, insya Allah boleh. Boleh. Tiba ngomong doang, masa ngomong kagak boleh? Ma, minta apa aja mah boleh, ngomong aja minta, masa kagak boleh ngomong? Kata babanya, ngomong aja, tapi bininya bentar dulu. Ini membaca bismillah, kemudian siwak sebelum mandi, kita disunahkan siwak. Kalau di pertengahan mandi kita belum siwakan, boleh juga di pertengahan mandi, sunnah juga, masih dapat kesunatan. Bahkan di akhir udah selesai semua tapi masih di kamar mandi atau masih di tempat mandi, boleh siwakan dan tetap dapat kesunatan siwak. Tapi kalau sudah lewat, ya udah lewat kesunatannya. Ini sunat yang kedua, sunnah yang kedua dalam pelaksanaan mandi, kita disunahkan siwak, menggunakan siwak. Dalam penggunaan siwak, baik untuk sunnah mandi atau sunnah menjelang sholat bu, atau sunnah saat mau membaca Al-Quran, atau mau belajar kayak begini nih, ngaji,
atau mau kumpul sama orang, disunnahkan siwak. Semua dalam kondisi ini, siwak ini memang disunnahkan sebelum kita siwakan, itu disunnahkan hilangkan dulu sisa-sisa makanan, sunnahnya begitu. Ini bisa diambil fungsinya dengan gosok gigi pakai sikat, atau kalau ibu udah tinggal pakai gosok gigi atau nggak pakai sikat, ya pokoknya bersih dulu. Sela-selanya sisa-sisa makanan dibersihkan, mungkin dengan kumur-kumur atau mungkin dengan bidding atau bidding bu. Apa bidding bahasanya kok? Tusuk gigi. Dengan tusuk gigi misalnya, nah, pokoknya dihilangkan sisa makanan baru siwakan, disunahkan seperti itu. Kemudian kesunatan berikutnya wal wudu'u, dan wudu. Disunnahkan kita dalam pelaksanaan mandi besar, disunnahkan wudu qablahu, sebelum mandi. Sunnah kita berwudu sebelum mandi, bu. Apa bu? Sunnah ngapain? Berwudu sebelum mandi. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, berwudu sebelum mandi ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena khilafan furujan min khilafi man aujabahu. Ini untuk menghindarkan perbedaan pendapat dari ulama-ulama yang mewajibkan wudu. Nih, ibu perhatiin ya, ibu dengerin nih, begini ceritanya. Begini ceritanya. Ada ulama yang menganggap bahwa mandi hadas besar tidak mengangkat hadas kecil. Namun pendapat lain yang dipegang lebih banyak mayoritas ulama, mandi hadas besar ini mengangkat hadas kecil sekaligus. Untuk pendapat ulama yang pertama yang bilang bahwa mandi hadas besar tidak mengangkat hadas kecil, maka wudu wajib. Kenapa? Karena mandi hadas besar nggak mengangkat hadas kecil. Andai ibu selesai dari haid misalnya, tentu punya hadas kecil juga, ya habis megang-megang suami atau habis buang air kecil, kan hadas kecil semua itu. Habis buang air hadas kecil semua. Maka kalau ikut pendapat ulama yang pertama, wajib ibu wudu untuk mengangkat hadas kecilnya dulu. Tapi kalau menurut pendapat ulama yang kedua, ini yang lebih banyak dipegang, bahwa tandarijul kabair fis sogoir, bahwa hadas besar itu bisa ikut mengangkat hadas kecil, maka tidak wajib wudu tapi hukumnya sunnah. Tidak wajib wudu tapi hukumnya sunnah. Kalau ibu meninggalkan wudu bagaimana? Hanya makruh aja, tapi jadi bagiannya atau jadi mandi wajibnya, dan jadi juga terangkat hadas kecilnya dengan syarat bu. Nah, kita ulang-ulang lagi sedikit pelajarannya. Pertanyaan saya, yang membatalkan wudu, yang ibu tahu apa bu? Yang membatalkan wudu apa? Bersentuhan laki dan perempuan, terus buang angin. Ada lagi nggak? Tidur. Ada lagi nggak bu? Apa? Nah, sekarang tidur sama bersentuhan laki-laki sama perempuan di kamar mandi mungkin nggak? Emang ada yang mandi bareng? Nggak ada kan? Terus bersentuhan laki-laki dan perempuan nggak mungkin. Kemudian tadi tidur di kamar mandi mungkin nggak? Nggak mungkin. Dah, kemungkinannya buang air. Dengan catatan saat pelaksanaan mandi ibu tidak hadas kecil lagi. Udah wudu di awal atau tanpa wudu? Tanpa wudu di awal, kemudian ibu mandi, asal nggak kentut lagi misalnya, atau rapi mandi, di tengah-tengah mandi atau rapi mandi ini ibu tidak buang air lagi, maka udah jadi dan terangkat hadas kecilnya. Tapi kalau sudah hampir selesai misalnya, udah tinggal bagian kaki misalnya yang belum, udah hampir selesai semua, terangkat hadas besarnya, udah kena semua anggota badannya,
Nah kemudian hadas kecil lagi, maka wajib wudhu lagi. Kenapa? Karena ibu udah kentut lagi. Tapi kalau tidak terjadi perkara yang membatalkan wudhu atau perkara yang menyebabkan hadas kecil, cukup mandi aja udah terangkat dengan mandi hadas besar. Jadi mandi hadas besar bisa sekaligus mengangkat hadas kecil. Catatannya tadi, syaratnya tadi, dalam pelaksanaan mandi hadas besar jangan sampai ada perkara-perkara yang membatalkan wudhu, jangan sampai ada perkara yang menyebabkan hadas kecil untuk kita. Ibu belum sebutin lengkap tuh yang batal wudhu, Bu. Nah, apa? Megang kemaluan, kubul atau dubur. Megang kemaluan. Lah kita mandi, Ustadz, kita mandi kan bersihin. Itu gimana, batal apa enggak? Caranya, Bu. Nih caranya nih paling aman. Pertama nih, cara pertama. Cara pertama, saya sempat mengatakan bahwa kita mulai mandi boleh dari anggota mana saja. Boleh dari anggota mana saja. Maka ibu mulailah dari anggota yang perlu ibu cebokin, yang membatalkan wudhu saat kita pegang. Mulai dari situ, niat di situ, niat di situ. Dan setelah itu baru yang lain. Kan nggak balik lagi ke situ, karena udah dibersihin. Sudah selesai. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, ibu mulai sunnah, sebagaimana yang dituntun. Sunnahnya itu mendahulukan kanan. Jadi ibu mulai guyur dulu pakai shower bagian badan yang kanan. Mulai di situ sambil dalam hati, aku niat mandi, mengangkat hadas besar, fardu karena Allah, udah. Kemudian bagian kiri udah. Setelah bagian kiri udah, sisakan, jangan anggota wudhu itu dibasahin semua. Jangan anggota wudhu dibasahin semua. Nah kita lihat sambil ulang-ulang pelajarannya. Anggota wudhu apa aja, Bu? Muka, wajah, terus tangan, kepala, kaki, udah 4. Sisain. Itu jangan kebasuh semua. Jangan terbasuh dulu itu semuanya. Kalau ibu mau bagian kanan dulu, aku niat, kemudian udah kiri, habis kiri udah, kemudian kaki misalnya, kaki udah, pala belum. Nah di situ ibu boleh bersihkan kubul atau dubur. Ibu boleh bersihkan jalan belakang atau jalan depan. Ini ibu bersihkan. Ini tidak membatalkan wudhu. Kenapa tidak membatalkan wudhu? Karena memang anggota wudhu kita belum keangkat semua hadasnya. Mana yang belum? Muka kan belum, kepala belum. Jadi sisain dulu anggota bagian kanan, anggota bagian kiri. Nah baru setelah itu misalnya ibu bisa cebok di situ. Di situ mulai mengangkat, mulai mengangkat hadas besar yang ada pada kemaluan, udah. Nah tapi belum terangkat memang hadas kecil kita. Kenapa? Karena baru tangan kanan, baru tangan kiri, kaki belum, pala belum, muka belum. Nah setelah kita cebok atau setelah kita bersihkan jalan depan, jalan belakang, kubul dan dubur, baru kita sempurnakan semuanya, guyur semuanya, termasuk anggota wudhunya, termasuk muka, termasuk kepala, dikeramasin. Sunnah juga keramas, nggak wajib. Apalagi kalau yang kepalanya botak atau rambutnya nggak ada, nggak keramas nggak apa-apa, karena sunnah. Harus demikian. Kenapa? Karena kalau ibu sudah terangkat, sudah sempurna semua anggota wudhu dibasahin, udah diguyur semua, udah dibilas, walaupun belum selesai mandinya, kepala udah, muka udah, kemudian tangan udah, kiri kanan, kaki udah, kiri kanan misalnya, tapi badan belum, termasuk juga kubul dan dubur belum. Maka ketika itu padahal semua udah keangkat semua anggota wudhu, ibu cebok lagi, batal wudhunya. Nanti selesai mandi wajib wudhu lagi. Itu cara-caranya kalau mau ambil satu mandi aja sekaligus, habis mandi nggak perlu wudhu lagi.
Kalau tahu caranya, jadi ibu habis mandi nggak perlu wudhu lagi, Bu. Sekarang saya tanya, yang ibu lakukan kalau udah selesai haid misalnya, itu habis mandi wajib wudhu lagi apa enggak? Wudhu lagi. Sekarang tadi saya ajarin caranya. Itu boleh hanya mandi saja, asal tadi cara-caranya harus menyebokin atau menyentuh kemaluan saat kita membasuh, kita mandikan, itu harus dilakukan sebelum anggota wudhu terbasuh atau terguyur air. Begitu caranya. Ini berguna kalau lagi irit-irit air, Bu. Berguna kalau lagi irit-irit air. Iya. Dan lagi mandi wajib itu tidak disyaratkan mualah, tidak disyaratkan sambung menyambung. Dalam wudhu tidak disyaratkan sambung menyambung. Demikian juga dalam wudhu. Dalam wudhu sebenarnya tidak disyaratkan mualah juga, sunnah mualah. Maksudnya sambung menyambung itu dari anggota badan satu ke anggota badan yang lain langsung. Jadi tidak ada jeda, tidak ada pisah waktu. Ini hukumnya sunnah, nggak wajib. Dengan demikian, kalau nyicil boleh. Ibu nyicil mandi keramas dulu. Saking dinginnya keramas saja di wastafel, campur sama piring sama panci, namanya di wastafel. Karena dingin banget, besok aja badannya. Boleh. Saya ajarin nih. Boleh. Karena memang tidak disyaratkan sekaligus. Asal waktu baru selesai pala, jangan junub lagi aja. Kalau junub lagi ya ulang lagi dari awal. Itu caranya. Karena memang dalam mandi, dalam wudhu tidak disyaratkan mualah atau sambung nyambung. Wudhu pun demikian. Wudhu juga tidak disyaratkan mualah, tidak disyaratkan sambung nyambung satu anggota dengan anggota lain. Pernah saya sampaikan, mungkin ketika kita wudhu udah sampai tangan sebenarnya, lalu ada tamu, waalaikumsalam, ini ngobrol, tamunya pulang ya kira-kira 15 menit, tapi ibu belum batal, itu lagi ngobrol, belum melakukan hadas kecil, maka boleh disambung langsung pala, boleh, cuma bagusnya diulang. Ini berguna saat kita lagi irit air. Ya harus ada siasatnya kalau kita pengen irit air, dan biar kita tahu ilmunya. Sunnah ini wudhu bisa mengangkat hadas kecil sekaligus dengan syarat, mandi bisa mengangkat hadas kecil sekaligus dengan syarat tadi, saat kita mandi tidak membatalkan atau tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Kalau ibu masih khawatir juga, saat ibu merasa wah ini udah kebasuh semua, ini udah basah, anggota wudhu udah keguyur semua, muka udah, tangan udah, kepala udah, kaki udah, tapi ternyata belum cebok, maka wajib pakai penghalang megangnya. Ibu pakai penghalang dah, pakai anduk ya misalnya, biar nggak batal, maksudnya biar nggak perlu wudhu lagi, jadi pakai anduk. Atau kalau nggak pakai anduk, pakai apa lagi, Bu? Keset. Plastik. Plastik atau sarung tangan. Ya. Cuma kan ribet jadinya. Mandi harus pakai gituan. Kalau tahu caranya nggak perlu pakai gituan. Baik, itu sunnah wudhu. Jadi sekali lagi, mandi hadas besar ini bisa mengangkat hadas besar sekaligus hadas kecil. Namun lain halnya dengan ibadah. Kalau hadas kecil bisa terangkat dengan hadas besar sekaligus, tapi kalau ibadah sunnah tidak bisa terangkat dengan wajib kalau kita nggak niat dua-duanya. Dalam mandi kita niatnya biasa, aku mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah. Hadas kecilnya angkat juga, walaupun nggak niat mengangkat hadas kecil. Tapi kalau dalam ibadah yang dua ini, fardu dengan sunnah, nggak bisa diangkat bareng-bareng. Kita harus niat dua-duanya. Aku niat puasa besok
puasa sunnah Kamis dan puasa bayar Ramadan, baru dapat dua-duanya. Baru dapat dua-duanya, karena memang kita sebutkan antara fardu dengan sunnah. Kemudian berikutnya wa ta'ahudul ma'atifi, dan memperhatikan atau mengawasi, memperhatikan lipatan-lipatan ma'atif itu. Lipatan-lipatan itu seperti kuping, kemudian ketek, lipatan-lipatan paha. Nah, itu benar-benar diperhatikan supaya air sampai ke sana, supaya ikut terbasuh ke sana. Wa takhlilus sya'ri, dan menyisir atau menyela-nyelai rambut. Sunnah dalam mandi, kita disunahkan untuk kita sela-selain rambutnya begini. Jadi harus basah semuanya, harus masuk air, karena air itu wajib sampai ke pori-pori atau wajib sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Takhlilus sya'ri, nyela-nyelai rambut, nyela-nyelai rambut atau menyisir rambut, ini hukumnya sunnah untuk orang yang memang tanpa ditakhlil, tanpa disela-selai, itu bisa sampai air. Tapi untuk orang yang tidak bisa sampai air kecuali dengan takhlil, kecuali dengan menyela-nyelai, maka hukumnya menyela-nyelai ini wajib. Dengan kata lain begini, sunnah kita pakai sampo, sunnah untuk orang yang yakin bahwa tanpa sampo itu sebenarnya air bisa sampai ke kulit rambutnya. Dia yakin tanpa sampo maka akan sampai, tanpa sampo air akan sampai ke kulit rambutnya, yakin dia, maka tetap sunnah pakai sampo. Tapi kalau dia tidak yakin, kayaknya kalau nggak pakai sampo ini nggak sampai nih air ke kulit, maka wajib jadinya pakai sampo. Jadi di sini lihat-lihat apakah bisa sampai atau tidak air ke permukaan kulit tempat tumbuhnya rambut. Rambut yang dimaksud di sini bukan hanya rambut kepala, semua bulu-bulu yang ada dalam tubuh kita ini wajib dibasuh saat mandi, wajib dibasuh dan wajib terkena air. Oleh karenanya ditakhlil atau disela-selain, apa istilahnya kalau begini Bu? Namanya Bu begini. Disela-selain apa namanya? Iya, keramas kalau pakai sampo. Kalau nggak pakai sampo namanya disela-selain dah pokoknya. Disela-selain ini meliputi semua bulu, bukan hanya bulu yang ada di kepala atau rambut, tapi semua yang tumbuh ini sunnah disela-selain. Karena memang masukkan air atau menyiram air ke bagian tumbuhnya bulu atau rambut hukumnya wajib. Air harus sampai situ. Nah, di sini kemajuan zaman seperti udah ada sabun, udah ada sampo, ini membantu kita, sangat membantu. Jadi boleh kita dengan bantuan itu, bantuan sampo atau bantuan sabun, ini mempermudah sampainya air, mempermudah masuknya air ke dalam sela-sela rambut atau pori-pori tempat tumbuhnya bulu dalam tubuh kita. Kemudian sunnah berikutnya wadalku, dan gosok, menggosok anggota badan saat mandi hukumnya sunnah. Andai tidak digosok sah, yang penting sampai airnya, yang penting airnya itu ngeguyur atau ngebasahin seluruh badan. Ya bagusnya digosok, bagusnya adalku itu digosok. Wat tathlitu, dan tathlid atau meniga-kalikan sunnah juga dalam mandi, kita guyur 3 kali, belah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, kepala 3 kali, kaki 3 kali, anggota badan bagian badan atau perut dan punggung 3 kali, sunnah hukumnya tathlid atau 3 kali. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada kesunatan lain. Di antaranya menghilangkan najis sebelum mandi sunnah. Jadi sebelum mandi hendaklah kita hilangkan dulu najis yang ada dalam tubuh kita, di badan kita. Misalnya
habis buang air, ya hilangkan dulu najisnya. Atau memang ada benda najis, kita habis kecipratan najis, hilangkan dulu najisnya. Sunnah. Meskipun dengan sekali guyur itu udah bisa semua sebenarnya, udah bisa untuk menghilangkan najis dan untuk mengangkat hadas. Namun baiknya sunnahnya hilangin dulu najisnya. Sunnah hukumnya. Kemudian juga diantara kesunatan mandi, sunnah juga kita mandi menghadap kiblat. Bu, ibu mandi menghadap kiblat ya? Sunnah menghadap kiblat, sunnah. Karena mandi ini beda dengan buang air. Kalau buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat makruh, apalagi di tempat umum. Nah, kalau mandi justru sunnah. Termasuk kesunatan mandi juga itu pakai kemben atau teles-telesan, basah-basahan. Iya, pakai apa namanya jidah? Telesan ya. Iya, pakai teles-telesan, pakai basah-basahan sunnah. Pakai basah-basahan. Jadi tidak dibuka semua, tapi sunnah kita pakai teles-telesan atau basah-basahan. Ya kayak kita yang menutup bagian aurat laki-laki lah. Laki-laki yaitu antara pusar dengan dengkul, sunnahnya seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya tidak apa-apa, cuma sunnahnya pakai teles-telesan atau basah-basahan. Kenapa demikian? Karena kita perlu dan patut juga kita malu sama Allah. Satu, atau yang kedua, makhluk yang namanya jin, Bu. Udah pernah ketemu belum sama jin? Belum. Saya mah ada di rumah jin. Mereknya Levi's. Jin itu celana. Jin itu suka ngelihat juga. Suka ngelihat kita kalau kita nggak pakai baju. Kalau ibu nggak mau dilihat sama jin, caranya nih baca doa. Ikutin saya, Bu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu doanya supaya nggak bisa dilihat sama jin, nggak bisa diintip sama jin. Tapi kalau ibu baca itu banyak, ibu pengen lari dari debt kolektor tetap kelihatan. Nggak bisa kabur, nggak bisa ngilang. Itu nggak bisa kelihatan sama jin. Jadi ibu nggak bisa diintip sama jin. Baca doa itu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Iya, itu supaya kita nggak diawasin atau nggak diintip oleh jin-jin. Caranya seperti itu. Wa masul mushaf, bukan. Yang selanjutnya alladzi yahrumu bil janabati. Ini perkara yang haram sebab hadas janabah atau junub. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.